Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi yang akan kelompok kami jalankan ya. Itu kita tuh dari mata kuliah PMJ. Di sini tuh kita disuruh membuat topologi tentang simulasi jaringan LAN-nya itu ya. Ini ada beberapa yang kita akan bahas nih. Ada latar belakang dan tujuan, topologi jaringannya, perangkat dan alokasi IP-nya, konfigurasi perangkat utama, simulasi, dan kesimpulan yang akan kita bacakan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu, inspektorat itu memerlukan memerlukan jaringan LAN yang andal untuk mendukung operasionalnya sehari-hari. Nah, topologi yang lama ini belum struktur dan belum menggunakan VLAN, sehingga perlu dirancang ulang. Nah, kita tuh memakai yang namanya Cisco Packet Tracer untuk sebagai media simulasi sebelum implementasinya nyatanya. Dan tujuannya itu untuk merancang topologi LAN hierarkikal start yang efisien. Dan itu kita akan mensimulasikannya, mensimulasikan konfigurasi router, switch, access point di paket tracernya. Terus kita itu menguji konektivitasnya antar perangkat pakai VLAN dan DHCP. Dan kita mendokumentasikan hasilnya itu sebagai bahan laporannya. Nah, ini tuh topologi jaringan LAN-nya itu. Nah, ini gambarnya ini nanti dijelaskan sama teman saya. Terus strukturnya itu ada apa saja? Ada internet atau ISP-nya, ada router mikrotiknya, ada switch utamanya, access point lantai 1 dan lantai 2, dan perangkat yang digunakan. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sini saya Radita Priyanto Mahendra dengan NIM 231001031. Di sini saya jelaskan tentang perangkat dan alokasi alamat IP. Ini kelanjutan dari PPT yang teman saya jelaskan dari 1 sampai 4. Nah, di sini ada perangkat 1 sampai 7. Perangkatnya itu 1 sampai 7. Yang pertama itu ada cloud atau ISP, dan tipe itu cloud PT. Ini merupakan alamat IP-nya 192.168.1. Ini biasa gunakan WiFi untuk internet ya atau IndiHome dan semacamnya itu gitu internet seperti keterangan di samping. Seperti itu 24, ada router mikrotik, ada switch utama, ada access point lantai 1, lantai 2, ada laptop atau PC di lantai 1, lantai 2, dan alamat IP-nya tuh seperti ini ada 10.10.1.2. Ini ada di SSID kantor lantai 1, lantai 2, dan DHCP otomatis untuk laptop dengan alamat IP 10.10.1.10 plus. Selanjutnya ini ada konfigurasi perangkat utama. Yang pertama ada router mikrotik interface WA0/1, yaitu ini ada IP address 10.10.0.1 255.255.255.0. Dan ini ada juga IP NAT inside-nya. IP DHCP pol lantai 1, ini ada network-nya 10.10.1.0, dan default routernya 10.10.1.1. Ini IP routingnya 0.0.0.0. Ini WiFi jaringan, buat jaringan 192.168.1. Jadi ada switch utama dari yang bernama lantai 1 WiFi. Ini ada VLAN 10, ada interface VA0/2, seed port mode terang, seed port Alouette VLAN 10, interface VLAN 10. Di situ ada access point-nya, konfigurasi via GPU pakai packet tracker. Ini ada access point lantai 1. Ini namanya kantor lantai 1. Ini apa ya, keamanan. WPA2 PSK, passwordnya Inspektorat 2025, channel 1. Nah, ini IP-nya 10.10.1.2. Dan ada access point-nya di lantai 2. Seperti ini sama. Cuma di channel 6 ini dia ini channelnya 6 dan antri interferensi.
Ini ada simulasi dan hasil uji koneksi. Di skenario uji itu di lantai satu ada ke gateway 10.10.1.1. Lantai satu laptop satu, laptop lantai satu, laptop lantai 2, 10.10.2 X gitu, itu berhasil. Dan selanjutnya ada semua klien internetnya sama ini buat IndiHome atau WiFi itu berhasil dengan ping 10.10.1.1 dan threshold-nya 10.10.4.4.2. Nah, di sini ada hasil dari Kickstarter tracker, entar di akhir bakal dijelaskan oleh teman saya. Ini juga di sini ada masih kosong. Entar dijelaskan oleh teman saya tentang Kickstarter tracker-nya di video yang berbeda. Sorry. Ya, itulah. Di sini ada kesimpulan, dia topologi berhasil dibangun. Era channel Starland dengan router, situs utama, dan 2 access point per lantai telah berjalan di Keystone Packet Tracker. VLAN terpisah per lantai, VLAN 10 lantai 1 dan VLAN 20 lantai 2. Dia memastikan segmentasi jaringan yang aman dan efisien. Ada juga konfigurasi otomatis DHCP server di router memberikan IP otomatis ke semua klien. Memudahkan untuk manajemen perangkat tanpa konfigurasi manual, dan semua uji koneksi ini berhasil. Ping dan tracker antar lantai serta internet menunjukkan routing dan NAT itu berjalan aman. Oke, sekian dari apa yang udah saya jelaskan tentang presentasi ini di studi kasus Inspektorat Sumbawa. Ntar topologinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan ini juga berdasarkan hasil observasi kami pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa, di mana ada beberapa perangkat yang kami gunakan, dan perangkat ini juga berada pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa, di mana ada router, switch, access point, dan juga smartphone atau PC juga bisa. Jadi di sini ada beberapa fungsi, yaitu saya jelasin dulu fungsi router itu sebagai penghubung antar jaringan, dan switch juga berfungsi untuk mendistribusikan koneksi dari router ke seluruh perangkat jaringan. Lalu di sini ada juga access point, terdapat 2 access point di Inspektorat Kabupaten Sumbawa, dan ada device untuk terhubung ke jaringannya. Di sini kita menggunakan smartphone. Nah, lalu pada router ini kami melakukan konfigurasi melalui CLI atau biasa disebut dengan command line interface, di mana pada CLI ini kami pada interface fast internet 0/0 kami menggunakan IP 192.168.1.2 dengan SM 255.255.255.0. Lalu pada interface fast ethernet 1/0 kami menggunakan IP address 192.168.2.1 dengan SM yang sama. Jadi kita mengkonfigurasi 2 IP itu di router di CLI atau command line interface, di mana fungsinya itu agar setiap perangkat yang terhubung ke jaringan akan mendapatkan IP address secara otomatis tanpa perlu dikonfigurasi manual satu persatu. Lalu pada access point yang pertama yang kita pusatkan pada lantai 1 dengan password 1-8 dan channelnya 6. Lalu pada access point yang kedua kita menggunakan sandi yang sama, yaitu 1-8, namun channelnya berbeda. Kenapa kita membedakan channelnya? Jadi untuk menghindari
interface atau gangguan sinyal pada kedua akses point tersebut. Terus di sini ada 4 smartphone, di mana 2 smartphone ini terhubung pada salah satu akses point. Dan di sini setelah kami melakukan konfigurasi, setelah semua konfigurasi ini selesai, saya akan membuktikan bahwa jaringan sudah berjalan dengan baik menggunakan perintah ping, di mana saya akan melakukan pada satu smartphone, yaitu smartphone 2, untuk mengecek pingnya router dengan IP 192.168.2.1, dan paketnya itu T-nya itu 4, receive-nya itu 4, loss-nya itu 0, dan paket loss-nya itu 0%, dimana artinya semua paket data yang dikirim berhasil diterima tanpa ada yang hilang. Ini membuktikan bahwa smartphone yang berhasil terhubung ke router melalui access point dengan sempurna atau dengan baik. Terus hal ini juga sama berlaku untuk semua smartphone yang ada yang terhubung pada kedua access point itu. Oke. Di sini aman. Mungkin penjelasan mengenai topologi dari saya cukup sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.